Di satu sisi benar identitasnya, di sisi yang lain juga harus ada bukti bahwa si orang ini memang yang melakukan tindak kejahatan itu. Jadi Mhm. tidak melulu membuktikan membuktikan bahwa dia adalah orangnya betul yang ditangkap sesuai dengan identitasnya. Di sisi yang lain juga harus ada pembuktian bahwa dia memang ada indikasi melakukan berdasarkan minimal keterangan dua orang saksi. Mhm. Persoalannya adalah dua orang saksi ini melihat nggak gitu, ya, Oke. bahwa dua orang saksi ini mengetahui dan paham bahwa itu Peggy Peron, oke, nggak ada masalah. Ya, mengenal itu Peggy Peron, iya. Tapi apakah dia juga menyaksikan, gitu ya, menyaksikan langsung atau tidak langsung Peggy Peron itu melakukan tindak pidana? Nah, itu juga jadi soal gitu. Saksi mahkota itu sebenarnya ditentang oleh banyak pihak, ya, Mhm. karena sebenarnya saksi mahkota itu kan sama-sama pelaku. Ya. Dan yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa atau tersangka, itu punya hak ingkar. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irdah. Tribuners, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki kasus Cirebon. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat dalam sidang lanjutan pra-peradilan yang diselenggarakan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli, yang mana Tribuners beberapa bukti kemudian diungkapkan oleh Polda Jawa Barat untuk menguatkan penetapan tersangka pada Peggy Setiawan. Untuk membahas bagaimana kemudian peluang pra-peradilan bagi Peggy Setiawan ini setelah ada jawaban dari Polda Jawa Barat, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom Tribuners bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat sore. Ya, oke. Baik, Bang Fikar, terima kasih Ya, menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana kemudian pra-peradilan hari ini seluruh dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan ini sudah dibantah atau digugurkan oleh Polda Jawa Barat, Bang Fikar. ya, oke. Apa namanya? Dalam satu perkara selalu saja terdapat dua perspektif, gitu Hmm. ya. Yang pertama, tindakan itu dilihat dalam perspektif penegak hukum. Nah, karena itu kemudian apa yang dilakukan oleh Polda atau oleh kepolisian Hmm. itu digantungkan atau didasarkan pada aturan-aturan yang diatur di dalam hukum acara pidana, gitu ya. Karena memang ini perkaranya adalah perkara pidana. Di satu sisi itu, di sisi yang lain adalah bahwa mereka yang ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa gitu dan penasihat hukumnya juga punya keleluasaan untuk membela diri, Hmm. keleluasaan untuk menjawab tantangan atau menjawab apa yang dilakukan oleh kepolisian pada mereka atau pada kliennya atau pada tersangka gitu, ya. Tentu saja apa yang menjadi dasar adalah hak setiap orang yang diletakkan atau didudukan sebagai tersangka itu dia punya hak untuk didampingi oleh pengacaranya. Jadi sejak seseorang itu dipanggil oleh penegak hukum, ya, apakah itu kepolisian atau penegak hukum yang lain, kejaksaan umpamanya atau KPK umpamanya, maka seseorang itu muncul haknya untuk didampingi. Artinya dia tidak boleh atau tidak dia bisa mendatangi, apakah itu undangan, apakah itu permintaan, ataukah undangan, ya. Eh, tetapi dia juga berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum, ya. Terutama mereka yang menguasai hukum acara pidana yang kemudian nanti akan mengukur apakah tindakan tindakan penegak hukum itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak dalam hal memanggil umpamanya, ya. Memanggil orang itu ada aturannya, ya. Umpamanya 3 hari sebelum hari H itu panggilan harus
sudah datang gitu ya. Apa kemudian juga soal akurasi pihak yang dipanggil, umpamanya soal namanya, kemudian soal bertempat tinggal di mana, ya, dan soal rumusan tentang perbuatan yang didakwakan atau yang disangkakan gitu. Nah itu hal-hal teknis seperti itu, itulah yang akan diperhatikan oleh penasihat hukum atau orang-orang yang mendampingi orang yang dipanggil atau didudukkan sebagai tersangka. Nah karena itu kemudian apa namanya, secara umum juga hukum acara pidana itu menyediakan forumnya ya untuk mempersoalkan itu ya secara formal, yaitu pra peradilan gitu ya. Pra peradilan itu forum untuk mempersoalkan tindakan penegak hukum apakah sesuai dengan aturan atau tidak, apakah sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam hukum acara pidana atau tidak. Nah, jadi boleh ya, di satu sisi negara dalam hal ini kepolisian atau penegak hukum atau penyidik ya punya kewenangan untuk memanggil ya, menangkap ya, menahan atau memeriksa seseorang. Di sisi yang lain, warga negara yang dikenakan status itu juga punya kesempatan untuk melawan atau melawan dalam tanda kutip ya, bukan melawan secara fisik gitu. Artinya untuk men-challenge itu dengan proses hukum juga ya, namanya pra peradilan itu. Nah karena itu banyak pihak termasuk umpamanya yang sekarang sedang ramai dibicarakan umpamanya mengenai kasus Pina ya, maka itu juga dilakukan oleh orang yang disangka umpamanya Peggy ya, dengan mengajukan pra peradilan ke pengadilan. Begitu. Oke, artinya ini memang kalau dari pihak Peggy Setiawan sendiri memang punya wadah seperti itu ya, Bang Fikar ya, untuk melakukan pra peradilan apabila memang merasa ada prosedural yang dirasa ini tidak tepat begitu yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ini juga yang kemudian dipertanyakan oleh pihak Peggy Setiawan, Bang Fikar. Saya ingin minta analisa Anda. Peggy Setiawan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum bukan sosok Peggy Peron begitu ya, yang kemudian Ya, ditersangkakan atau dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Dengan ya. bukti-bukti yang dibawa oleh kepolisian adalah ijazah, KTP, dan sebagainya. Apakah kemudian bukti-bukti tersebut sedianya sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa sosok Peggy Setiawan ini ya sama dengan Peggy Peron yang selama ini menjadi DPO? Ya, ada dua hal ya. Yang pertama soal identitas eh, orangnya ya, identitas pihak yang ditempatkan sebagai tersangka gitu ya. Yang kedua soal akurasi betul tidak tersangka itu memang apa namanya, ada indikasi melakukan perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana dan ditempatkan sebagai tersangka gitu. Itu ada aturan mainnya gitu ya. Yang pertama umpamanya soal betul tidak dia itu tersangka yang melakukan, itu berkaitan dengan identitas ya, siapa, umur berapa ya, tingginya berapa, kulitnya warna apa, umpamanya seperti itu ya, atau bekerja di mana begitu. Nah itu muncul ya dari keterangan atau alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi ya, keterangan saksi atau alat bukti yang lain, alat bukti surat dan sebagainya. Nah jadi untuk menempatkan orang sebagai tersangka, nah undang-undang atau hukum juga mensyaratkan minimal ada dua alat bukti ya, yang apa namanya, yang mengindikasikan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan sehingga dia bisa ditempatkan statusnya sebagai tersangka. Nah, alat bukti itu apa saja? Alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli, bisa alat bukti surat, gitu ya, bisa alat bukti petunjuk. Nah, petunjuk itu lahir dari gabungan dua alat bukti yang melahirkan satu petunjuk gitu. Jadi petunjuk itu sebenarnya bukti yang lahir karena ada bukti yang lain gitu ya, karena ada bukti yang lain. Nah karena itu dia minimal harus ada dua alat bukti ya yang bisa melahirkan petunjuk. Nah ini yang kewenangan yang dimiliki oleh
oleh penegak hukum, kepolisian dalam hal ini, atau penyidik dalam hal ini. Nah, tapi di sisi yang lain, eh, tersangka atau orang yang ditempatkan sebagai tersangka juga punya hak untuk menguji itu, ya, benar nggak ini apa namanya dasar-dasar yang apa hal-hal yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, forumnya itu pra peradilan itu, Mhm. begitu, Mbak. Oke, jadi bukti KTP dan ijazah ini sedianya memang bisa ya, Bang Fikar ya, untuk dijadikan salah satu bukti dari kepolisian dengan catatan ada bukti penyerta lain yang kemudian menguatkan juga bahwa sosok yang ditersangkakan ini adalah benar sosok yang selama ini diburu oleh Benar. kepolisian. Mhm. Ya, jadi di satu sisi benar identitasnya, di sisi yang lain juga harus ada bukti bahwa si orang ini memang yang melakukan tindak kejahatan itu. Jadi ada Mhm. tidak tidak melulu membuktikan apa namanya membuktikan bahwa dia adalah orangnya yang apa betul yang ditangkap sesuai dengan identitasnya. Di sisi yang lain juga harus ada pembuktian bahwa dia memang ada indikasi melakukan berdasarkan minimal keterangan dua orang saksi. Mhm. Begitu. Oke, Bang Fikar, ini kalau dari dalil yang disampaikan hari ini oleh Polda Jawa Barat begitu ya, mengatakan ada 2 saksi yang juga merupakan terpidana yang mengakui bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron begitu. Namun kemudian dari pihak pengacara mengatakan bahwa sedianya tidak bisa mentersangkakan seorang Peggy Setiawan karena tidak ada yang melihat langsung kejadian, tidak ada yang bersaksi langsung bahwa Peggy melakukan pembunuhan dan juga perkosaan dalam kasus Vina ini. Kalau dari analisa Bang Fikar, apakah kemudian hal ini mungkin terjadi, Bang? Iya. Jadi sangat mungkin ini ya. Ini kan kalau kalau disederhanakan penegak hukum menggunakan dasar hukum katanya kan begitu ya. Mhm. Ya. Menurut dua orang saksi yang melakukan tindak pidana itu adalah Peggy Peron itu Mhm. ya. Nah, persoalannya adalah dua orang saksi ini melihat nggak gitu ya, Oke. bahwa dua orang saksi ini mengetahui dan paham bahwa itu Peggy Peron, oke, nggak ada masalah ya, mengenal Mhm. itu Peggy Peron, iya, tapi apakah dia juga menyaksikan gitu ya, menyaksikan langsung atau tidak langsung Peggy Peron itu melakukan tindak pidana. Nah, Mhm. itu juga jadi soal gitu. Jadi tidak cukup yang jadi saksi itu hanya orang yang mengetahui orang itu beridentitas bernama sebagai Peggy Peron, tapi juga dia harus punya pengetahuan yang mengindikasikan bahwa Peggy Peron itu yang melakukan kejahatan gitu, melakukan tindak pidana. Nah, itu yang saksi itulah yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau dia pengetahuannya juga tidak tidak runtut seperti itu, tidak dia mengenal Peggy Peron tapi dia tidak mengetahui secara pasti apakah Peggy Peron melakukan atau tidak. Nah, itu agak sulit. Karena yang mengenal Peggy Peron umpamanya di Bandung bisa lebih dari 100 orang. Satu Ya. kampung bisa kenal dia kan begitu, ya Mhm. kan? Mhm. Cuma persoalannya adalah apakah orang-orang ini mengetahui nggak Peggy Peron itu melakukan satu perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan umpamanya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dibuktikan gitu. Oke, ini kemudian harusnya bisa digamblang oleh pihak kepolisian karena tadi pihak kepolisian berhenti sampai ada saksi melihat dan mengenal sosok Peggy Peron, namun kemudian yang masih jadi tanda tanya tidak digamblangkan apakah juga melihat kejadian pembunuhan begitu ya, Bang Fikar ya terhadap Betul. Vina dan juga Eki. Oke, itu belum terjawab juga dalam persidangan hari ini, namun yang juga kemudian tersorot Bang Fikar bagaimana kemudian pemeriksaan psikologi forensik begitu, dilakukan pihak kepolisian terhadap Peggy Peron ini atau Peggy Setiawan, yang mana disampaikan ada kecenderungan berbohong dan juga manipulatif. Apakah kemudian hal ini juga bisa jadi salah satu bukti penguat, Bang Fikar? Nah, gini, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, Itu heeh, kan sebenarnya itu kan sebenarnya soal pemeriksaan psikologi kejiwaan mmm, ya. Tapi kalau kita bicara hukum, ada nggak orang yang menyaksikan atau tahu bahwa Peggy Peron itu melakukan kejahatan gitu? Itu oke, kan iya kan dua hal yang berbeda sebenarnya. mhm, Nah, polisi itu tugasnya atau penegak hukum itu tugasnya membuktikan ketika dia mentersangkakan atau menetapkan Peggy Peron sebagai tersangka, maka dia sudah siap. Ada dua alat bukti yang akan membuktikan
bahwa Peggy Peron memang pelakunya, pelaku kejahatan itu. Nah, itu yang pokok itu, bukan soal melihatnya. Kalau Hmm. melihat satu kampung orang bisa lihat Peggy Peron, iya kan? Tapi apakah ada orang yang melihat Peggy Peron sedang melakukan kejahatan? Nah, memang di dalam hukum pidana ya dikenal saksi juga ada beberapa macam gitu. Artinya ada saksi yang memang melihat kejadian gitu ya, atau hanya ada orang saksi yang melihat indikator-indikator saja, kejadiannya dia tidak tahu. Umpamanya jam 8 dia melihat Peggy Peron ada di satu tempat gitu ya. Jam 9 terjadi pembunuhan umpamanya di satu tempat gitu. Apakah dia pembunuhnya? Belum tentu kan gitu ya kan. Karena nggak ada yang tahu umpamanya tidak ada yang melihat pembunuhan. Cuma melihat Peggy Peron 1 jam sebelum terjadi kejadian umpamanya ada di tempat itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Ya, nggak bisa main umpamanya ya udah karena ada orang lihat maka kita tuduh aja dia yang melakukan. Nggak bisa. Kalau tidak ada yang melihat umpamanya dia setelah melakukan membuang alat pembunuhannya umpamanya ke tempat lain, umpamanya ada yang melihat itu. Nah, itu agak kuat gitu. Ya, artinya tuduhan dia melakukan pembunuhan itu didukung oleh alat bukti gitu. Tapi kalau cuma melihat saja gitu ya itu kalau menurut saya harus kerja keras lagi gitu. Ya harus kerja keras lagi mengaitkan dengan kejahatan yang dilakukan begitu. Ada saksi yang mengaitkan dengan kejahatan yang dilakukan. Begitu. Bagaimana dengan kesaksian saksi mahkota yang juga terpidana saat ini, Bang Fikar, karena Polda Jawa Barat mengatakan kita tidak menggunakan dalil, harus ada saksi yang melihat langsung, tapi cukup dengan saksi mahkota saja. Apakah dalam aturan hukum pidana ini juga bisa berlaku? Oke, saksi mahkota itu sebenarnya ditentang oleh banyak pihak ya, karena sebenarnya saksi mahkota itu kan sama-sama pelaku. Ya. Dan yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa atau tersangka itu punya hak ingkar, gitu, ya, punya hak ingkar. Setiap tersangka itu dia boleh tidak mengakui perbuatannya, oleh hukum tidak apa-apa. Ya, yang karena itu yang menjadi persoalan adalah kemampuan penyidik ini membuktikan bahwa memang ada saksi-saksi yang menyaksikan atau mengetahui bahwa si tersangka itu pelakunya. Gitu, meskipun dia membantah gitu. Ya, tetapi ketika ada 2 atau 3 orang saksi yang melihat kehadiran dia atau melihat perbuatan dia, nah itu penyangkalannya itu bisa gugur gitu. Nah, itu yang jadi soal itu gitu. Nah, karena itu setiap saksi di pengadilan itu disumpah. Ya. Kalau dia bohong dia juga akan dipidanakan juga gitu loh. Artinya supaya orang ini dihukum, saya bohong aja. Iya, saya melihat umpamanya dia memang melakukan dan sebagainya. Nah, itu kan artinya kesaksian palsu. Nah, saksi palsu itu bisa dihukum juga. Nah, karena itu saksi itu ada beberapa. Nah, seringkali di dalam peradilan pidana umpamanya ada saksi yang saling bertentangan. Ya, satu sama lain tentang satu kejadian gitu. Itu tidak mengherankan gitu ya. Ya, kata orang ini pasti satu ada yang bohong nih ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi bisa juga benar gitu, dalam arti sudut penglihatannya berlainan gitu ya, sudut penglihatan berbeda sehingga kesimpulan bahwa orang ini melakukan apa juga bisa berlainan gitu. Nah, karena itu saksi itu tidak boleh menyimpulkan ya, dalam memberikan keterangan itu dia tidak boleh menyimpulkan, dia hanya boleh apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya sendiri. Tapi tidak boleh menyimpulkan. Nah, saya melihat dia berdiri di situ. Saya melihat dia pakai baju ini. Tapi ketika ditanya, apakah Anda melihat dia membunuh si ini? Tidak melihat. Ya harus dikatakan tidak melihat. Jangan disimpulkan karena berdiri di situ pakai baju itu jam sekian, dia membunuhnya. Nggak boleh menyimpulkan seperti itu. Gitu. Oke, itu pun harus sesuai dengan apa yang dilihat di lokasi atau di TKP ya, Bang Fikar ya. Apabila memang tidak melihat kejadian yang memang berjarak cukup jauh dari lokasi, ketika melihat si tersangka ini ya tidak bisa dikatakan melihat kejadian pembunuhan itu langsung seperti itu. Oke, Bang Fikar, kalau melihat
bagaimana pra-peradilan berjalan selama 2 hari dan nanti masih akan ada saksi-saksi lagi yang kemudian dihadirkan begitu ya. Apakah kemudian masih ada peluang kalau dari analisa Bang Fikar sebagai pengamat hukum pidana, bagaimana kemudian kesempatan Peggy Setiawan ini membuktikan bahwa kliennya ini memang bukan Peggy Peron yang selama ini jadi DPO, Bang? Ya, saya kira kesempatannya besar ya, tergantung pada kemampuan pihaknya menghadirkan alibi-alibi gitu. Kalau memang menyangkal bahwa itu bukan dia yang melakukan, maka Peggy Peron ini atau bersama penasihat hukumnya harus menghadirkan alibi yang kuat gitu. Umpamanya bahwa pada waktu yang sama terjadinya kejahatan, Peggy Peron itu sedang melakukan apa, di mana, bersama siapa gitu ya. Itu yang harus kuat itu ya. Jadi saksi-saksi alibi. Karena penegak hukum itu dengan dia menempatkan seseorang sebagai tersangka, dia juga didukung oleh alat bukti. Pasti ada dua alat bukti yang mendukung bahwa memang itu pelakunya. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, dia melihat Peggy Peron itu berdiri di satu tempat dengan baju warna ini, gitu ya. Kemudian pada jam sekian ada orang meninggal dunia di situ umpamanya. Kemudian jam sekian Peggy Peron keluar dari situ. Itu juga itu kan rangkaian. Tidak ada orang yang melihat langsung kejadiannya gitu. Ya tindakan yang dilakukan langsung oleh Peggy Peron. Nggak apa-apa, dua-duanya boleh seperti itu gitu. Nah, tinggal sekarang saling membuktikan gitu. Alibi siapa atau argumen siapa yang kuat dan logik gitu, ya bisa diterima hakim untuk membuktikan bahwa dia atau bukan pelakunya. Begitu. Oke, siap. Terakhir dari saya, Bang Fikar, kemudian ini kan bukti yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan begitu kan adalah keterangan dari rekan dari Peggy sendiri yang mengatakan bahwa Peggy ini berada di Bandung dan bukti yang kemudian menyertakan adalah slip gaji yang kemudian diterima oleh Peggy Setiawan. Kalau dari analisa Bang Fikar, apakah ini kemudian cukup untuk membantah dan juga melawan pihak kepolisian, Bang? Iya, saya kira itu alibi yang baik gitu ya. Kalau memang betul itu terjadi gitu, maksud saya bukan direkayasa gitu ya. Tapi itu bisa diperiksa begini, bisa diperiksa umpamanya betul nggak itu tanda tangannya Peggy ya ketika menerima slip gaji. Yang kedua umur tulisan, makanya akan melibatkan disiplin ilmu lain juga. Umpamanya sudah berapa lama tinta sebuah pulpen itu dituliskan dalam sebuah kertas gitu. Nah, itu kan akan kelihatan logis atau tidaknya gitu. Kalau tinta itu baru dibuat umpamanya ya jauh setelah kejadian itu terjadi, ya artinya itu memang bukti yang rekayasa. Tapi kalau bisa dibuktikan lamanya tinta itu tercorek di dalam kertas itu sesuai dengan waktu terjadinya kejadian umpamanya, nah itu bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti alibi gitu, bahwa dia memang pada waktu kejadian sedang menerima gaji di tempat lain atau sedang menerima upah di tempat lain gitu. Nah, itu yang perdebatan itu yang ini. Nah, karena itu di dalam hal-hal seperti ini keterangan ahli itu menjadi penting gitu. Ya, keterangan baik itu ahli forensik gitu ataupun laboratorium yang menjelaskan mengenai barang bukti lamanya barang bukti, kapan dibuatnya, segala macam, itu menjadi penting gitu. Nah, karena itu tidak bisa dilepaskan bahwa pemeriksaan sebuah perkara pidana itu dari kegiatan keilmuan ya, dari kegiatan yang didukung oleh perhitungan-perhitungan yang memang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Karena itu peranan ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum itu menjadi sangat penting. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Fikar untuk kesempatannya hari ini berdiskusi terkait kasus Peggy Setiawan. Kita masih sama-sama menunggu ya Bang, karena persidangan pra-peradilan ini masih akan berjalan. Nanti semoga di lain kesempatan ada waktu kembali kita untuk berdiskusi. Bang Fikar, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Yuk, mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Bang Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya lain yang pastinya dengan sejumlah narasumber dan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.